Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita membiasakan diri untuk senantiasa membaca Al-Quran sebagai bentuk perilaku religius kita sebagai umat beragama, yakni umat Islam. Mari kita bersama membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Quran. Semoga dicatat sebagai amal soleh dan pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini saya terlebih dahulu menjelaskan apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah setelah kalian berdiskusi kelompok, nanti peserta didik dapat mengecek perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya dengan benar. Kemudian setelah kalian berdiskusi kelompok nanti, peserta didik mampu mengkategorikan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Kemudian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melakukan penilaian, yang dimana penilaian pada pembelajaran ini yaitu terdiri menjadi 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti yang kalian lihat di slide yang Bapak tampilkan, di sikap itu ada 3, yaitu observasi, jurnal, dan penilaian diri, dan penilaian teman. Kemudian pengetahuan itu ada 3 juga, ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Akan tetapi yang Bapak ambil adalah yang pertama, yaitu tentang tes tertulis. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Adapun tekniknya ada 4 yang Bapak tampilkan, portofolio, tertulis, project, serta unjuk kerja. Namun yang Bapak ambil di sini adalah project, yaitu kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ditayangkan di slide berikut ini ya. Apa yang kalian rasakan dan kalian pikirkan setelah kalian membaca sebuah pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam gambar tersebut? Tentu sebagian dari kita menanggapi hanya sebatas sebuah pertanyaan saja. Akan tetapi kalau kita renungkan kembali terhadap label yang melekat pada diri kita yaitu sebagai umat Islam, maka akan timbul pertanyaan berikutnya, yaitu sudahkah kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar? Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran yang lalu kita mungkin sudah membahas makna iman kepada kitab Allah, yaitu bahwa iman kepada kitab Allah
ada 3 unsur yang harus terpenuhi, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berbeda, yaitu yang pertama adalah tentang perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kedua adalah tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, kalian perhatikan slide yang berikutnya. Slide yang di samping ini menggambarkan tentang sebuah cahaya, secercah cahaya yang ada pada di tengah kegelapan. Maka cahaya tersebut menjadi sumber atau harapan yang dimana itu akan menjadi sebuah tujuan kita semua. Nah, begitupun juga Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman, sebagai petunjuk, atau menjadi sebuah solusi menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara penganut agama. Dalam hal ini Quran surah An-Nahl ayat 64 Allah berfirman, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum-kaum yang beriman. Kemudian Al-Quran itu menjadi saksi, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Al-Quran itu dijadikan saksi atas kebenaran, yang dimana kebenaran itu tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, sebaliknya, Al-Quran itu juga menjadi saksi atas kesalahan, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi sebuah pemelihara. Dan kami telah turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan lagi gambar berikutnya yang di sampingnya itu, yaitu gambar tentang menjelaskan bahwa Al-Quran itu hadir untuk mengoreksi isi kitab suci sebelumnya. Al-Quran sebagai korektor, artinya Al-Quran itu hadir untuk mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar, antara lain keyakinan tentang mengoreksi tentang keyakinan Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran, sebagaimana isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 73. Kemudian Al-Quran mengoreksi tentang kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam yang tercantum di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49 dan 59. Kemudian di dalamnya juga ada Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Kemudian kalian perhatikan kembali di slide yang Bapak tayangkan. Di situ ada gambar Al-Quran, ada gambar Torah yang artinya Zabur, ada Taurat, dan juga Injil.
Namun di situ ada Al-Quran sebagai penyempurna ajaran kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna ajaran kitab sebelum-belumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, serta Injil. Terus ada pertanyaan, bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab sebelumnya? Maka para ulama mengajarkan kita bagaimana cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Yang pertama yaitu meyakini dan mempercayai kebenarannya sebagai kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca dan mempelajarinya, mempercayai kebenaran isinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian mengamalkannya selama tidak bertentangan pula dengan Al-Quran, mengajarkannya juga selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci yang dimana keasliannya itu masih dijamin, keutuhannya itu masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini. Al-Quran juga menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran juga menjadi satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh jutaan umat manusia sampai detik ini. Jadi kita sebutkan tadi ada beberapa perbedaan dari Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Baik anak-anak sekalian, itu merupakan perbedaan yang terdapat antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, Bapak tampilkan itu ada sebelah kanan kalian, itu ada lembar yang disebut dengan suhuf. Yang sebelahnya itu adalah mushaf. Kalau Bapak ambil di internet itu namanya Mushaf Nusantara yang pernah dibukukan oleh para ulama yang datang ke Indonesia yang disebut dengan Mushaf Nusantara. Suhuf itu artinya adalah lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, dan daun. Adapun nabi yang menerima suhuf yaitu Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Keterangannya terdapat dalam Quran surah Al-A'la ayat 19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian mushaf yang artinya adalah kumpulan-kumpulan suhuf yang dijadikan menjadi satu. Ingat, Al-Quran itu adalah suhuf itu adalah lembaran-lembaran, sementara mushaf itu adalah kumpulan daripada suhuf-suhuf yang dijadikan menjadi satu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita beralih kepada tema yang berikutnya, yaitu tentang apa ciri orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak tampilkan seorang pemain sepak bola. Kita kenal Muhammad Salah. Berada di tengah perjalanan di sebuah pesawat, tapi beliau menyempatkan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Maka ciri orang yang beriman kepada kitab Allah adalah membiasakan diri untuk istiqomah membaca Al-Quran di setiap hari, dimanapun dia berada. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inkadna. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai amalan yang sederhana tapi bisa dilakukan secara istiqomah atau kontinu. Maksudnya, hubungannya dengan Al-Quran
pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa membaca Al-Quran sampai 1 juz sehari. Bisa kita lakukan 1 halaman. Kita bisa lakukan beberapa baris setiap hari. Yang penting itu bisa istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menyukai ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Kemudian ciri orang yang beriman selanjutnya adalah meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqimah. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Quran merupakan panduan utama yang dapat dijadikan sahabat sejati dalam mengarungi kehidupan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang Allah cita-citakan kepada kita. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati, tentu kita harus memposisikan diri kita dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat dalam hidup ini. Cara kita memperlakukan sahabat dalam hidup seringkali menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti fatwahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Bahkan seringkali kita tidak bisa dipisahkan dalam jarak dan waktu. Begitupun ketika Al-Quran sudah menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan membuatnya terasa istimewa dalam hidup kita. Kemudian, gambar yang selanjutnya yaitu tentang mematuhi segala perintah dan larangannya serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun masyarakat. Ini merupakan ciri orang yang beriman kepada kitab Allah, adalah mematuhi segala perintah dan larangannya serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun masyarakat. Gambar yang pertama itu menggambarkan seseorang atau sekelompok orang mengerjakan sholat dimanapun dia berada. Karena sholat adalah perintah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Salat juga merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Salat adalah tiang agama dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan salatnya. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, dan salat merupakan penjaga darah dan harta seorang. Kemudian kesalehan seseorang muslim belum lengkap jika tidak dihiasi dirinya sebagai orang yang suka minta maaf dan saling memaafkan. Gambar di sampingnya yaitu adalah orang yang
saling memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Ayat ini menegaskan kepada kita hendaknya memaafkan dan tidak membalas keburukan yang ditimpakan kepadanya. Apabila seseorang ingin agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya, maka hendaknya tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada kita. Karena sifat memaafkan merupakan sikap mulia yang hendaknya dimiliki setiap orang. Karena Allah sendiri Maha Pemberi maaf dan menyayangi hamba-Nya. Kemudian, ciri orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bergotong royong. Bergotong royong sangat sesuai dengan ajaran Islam. Gotong royong ini merupakan ajaran yang disyariatkan di dalam Islam. Islam sangat menginginkan umatnya saling mencintai, menyayangi, dan saling berbagi, dan itu sangat sejalan dengan prinsip gotong royong. Semangat gotong royong juga bisa dijadikan sebagai ukuran keimanan seseorang. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya. Kemudian hadis lain, barang siapa membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama orang tersebut menolong saudaranya. Kemudian, gambar di samping juga mengajarkan atau menjadi ciri orang-orang yang beriman adalah membuang sampah pada tempatnya. Artinya Al-Quran itu menyukai kebersihan, menyukai tentang keindahan. Keindahan, kebersihan itu akan tercipta, akan terbukti dalam kehidupan sehari-hari apabila di dalam hati seorang hamba itu terdapat keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka implementasinya, prakteknya, dia akan selalu menjaga kebersihan baik pada dirinya, lingkungan rumahnya, ataupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Baik anak-anakku sekalian, yang terakhir yaitu ciri orang yang beriman kepada kitab Allah, dia selalu muhasabah, introspeksi diri. Dalam agama Islam, introspeksi diri dikenal dengan muhasabah. Arti muhasabah diri yaitu menyadari bahwa diri ini memiliki banyak kesalahan dan belum menjadi hamba yang sempurna untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Quran surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai ialah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian.
Sedangkan orang lemah ialah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat nanti." Baik anak-anakku sekalian. Jadi pada pembahasan kali ini kita sudah membahas perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya dan ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita menjadi paham, menambah keilmuan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang ahli Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.